Oke, dulur-dulurku semuanya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya puasane tembus sampai maghrib dan tidak bolong. Alhamdulillah, semoga amal ibadah kita di bulan puasa yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi dengan Ari Kuatik. Pada pertemuan kita kali ini saya akan tanya-tanya bagusan mana adalah CB Indo ataupun CB Wonosobo, kebanyakan ya Mas, Wonosobo sama Magelang lah ya. Istilah CB Indonesia Auranti dan juga Auranti CB Cina itu bagusan yang mana? Hari ini saya akan tanya-tanya langsung kepada officialnya. Alhamdulillah hari ini pas ketemu maghrib di Aquamik, jadi saya disuruh macet di sini sama Bapak dan juga sama teman-teman dari Aquamik. Sekalian kita sambil ngemil kita tanya-tanya sama Mas Kating. Mas Kating, saya sendiri belum pernah ngekip CB Auranti CB Cina ya. Sebenarnya bagusan mana Mas? CB Auranti CB Cina sama CB Indo. Jadi Auranti impor sama Auranti Indonesia itu sama aja. Tergantung di progres. Tergantung cara ngekipnya. Ya, cara ngerawatnya. Kalau kita ngerawatnya bener, nggak mungkin ada ikan jelek. Gitu ya? Kalau dari segi dulu kan sempat viral bahwa CB Cina itu banyak yang cekok. Emang iya, sekarang juga ada kok. Ada sekarang. Ada, tapi nggak banyak ya? Nggak banyak. Kalau dulu kan katanya banyak yang pipinya kuat atau kepalanya yang kuat ya? Matanya. Kalau dulu kan emang kayak gitu. CB itu ada minus atau enggak, semuanya sama. Entah CB itu Indonesia pun ada, karena aku itu kalau panen, bisa panen di Dieng, panen di Rosari itu dijajar, ikan-ikan yang minus aku pinggirin. Seperti dulu Seperti dulu. Makanya di petani itu banyak ikan yang menurut aku kurang bagus, kurang layak dijual, karena memang udah disortir dulu. Disortir sama seller dulu. Untuk yang kira-kira layak dijual, istilahnya sellernya nggak malu untuk menjualin, seperti kita bawa, terus yang mungkin ada satu dua yang jelek tinggal di petaninya. Oke Pak? Masih. Nah sekarang untuk cekok mungkin karena namanya itu cacat fisik Mas ya. Cacat fisik itu entah di ora beda nek wong Jawa yo nek sing cacat, wong luar yo nek sing cacat Mas ya. Sama aja. Nah sekarang saya tanya, kalau untuk misal kita ngekip dua ekor itu satu CB Indo, satu CB Cina dengan treatment yang sama, pakan yang sama, air kapan ganti air juga sama bareng-bareng ya. Itu untuk gondrongannya mana? Nah kalau itu kembali ke hoki Bang. Hoki? Karena ada hoki juga, jadi untuk pelihara hobi ya, semua jenis hobi, dari hobi yang apa itu sampai hobi apa, tetap semua itu bawa hoki tersendiri. Itu keberuntungan ya? Keberuntungan, karena ikan juga kan, ini ada ikan gondrong, ada satu indukan juga ikannya nggak gondrong, padahal sama-sama satu indukan. Jadi indukan itu membawa genetik tersendiri untuk anak-anakannya. Ada genetik dari katakanlah kakek neneknya gitu. Itu ya? Jadi turun temurun. Nah dari genetik itu ada yang genetik bagus, ada yang genetik kurang bagus. Makanya kita sempurnakan dengan treatment, dengan perawatan, pakan dan sejenisnya. Air atau apa ya? Berarti gini, misal dari indukan yang gondrong ya, entah jantan ataupun betinanya gondrong, apakah semua anak yang dihasilkan dari Pak Irwan tadi, dari indukan tadi akan gondrong semua? Enggak pasti ya? Enggak. Soalnya indukan itu pasti bawa genetik, genetik tersendiri. Kakek neneknya ada yang nggak gondrong, pasti ada satu turun. Nggak beda sama ayam putih ketemu putih, pasti ada juga anaknya yang mana hitam. Kayak gitu ya? Karena emang itu dari kakek neneknya itu dia udah bawa genetik tersendiri. Gitu ya? Iya. Nah kalau marking sendiri untuk CB Cina ya, CB Cina itu sama CB Indo markingnya bagusan mana? Kalau marking saya lebih gini.
Bukan CB Cina sama CB Indo. Karena marking itu setiap indukan membawa marking tersendiri. Oh gitu ya? Contoh CB Dieng. Dieng itu kan yang ternak itu kan lebih dari 50 orang. Dia yang Pulau Sari ya? Katakanlah sampean ternak, aku Iya. ternak. Ikan aku sama ikan sampean itu pasti beda. Marking. Gitu ya? Jadi marking itu dibedakan bukan dari tempat dia lahir, tapi dari indukan. Indukannya. Jadi mau CB Cina, CB Indo, jangankan CB Cina, CB Indo sama CB Indo aja pasti beda. Enggak pasti sama ya, Mas ya? Pasti. Jadi kesimpulan untuk marking sendiri adalah bahwasanya marking dari indukan yang beliau breeding itu akan menghasilkan marking sesuai dengan kualitas indukan yang mereka kalau breeding. marking. Berarti bukan jo CB Cina ataupun CB Indo atau CB India ya, itu menghasilkan marking yang dengan lokalitinya itu sebenarnya tidak. Berarti marking itu berasal dari berapa bagus marking si indukan, gitu ya Mas. Oke. Cuman kalau untuk CB Cina yang sekarang turun, aku lebih suka karena CB Cina yang sekarang itu jarak dorsal ke ekor itu mepet. Kelihatan loh kecil-kecil. Oh, kalau CB Indo biasanya kan jauh. Ini dorsal terakhir ya, dorsal belakang. Ini ekor. Sama ekor, ekor jauh. Tapi kalau untuk CB Cina yang sekarang yang kedua ini, yang kedua itu mepet, bener-bener mepet banget. Mepet sama ekor. Jadi ada poin plusnya nanti ketika besar itu dia nempel. Sama ekor sama dorsal itu nempel, itu kan bagus. Gitu ya. Berarti istilahnya bisa dikatakan kalau untuk yang dorsal atas Mas ya? Atas bisa dengan yang size kecil udah kelihatan mau nempel sama ekor, kemungkinan besar untuk yang gedenya nanti akan lebih bagus ya Mas. Oh gitu ya. Karena ikan apapun dari jenis cana, kalau dorsal sama ekor itu nempel itu pasti menambah kesan lebih bagus. Karena menutup semua, nggak ada rongga, nggak ada space di antara dorsal dan ekor. Nggak nutup kemungkinan semuanya itu pasti bagus. Ya. Tuh, sedikit ilmu untuk kita semuanya. Di dalam kita memilih atau menyortir cana, entah itu cana apa saja, masih babyan Mas ya? Baby dengan kategori, dengan ciri-ciri yang seperti tadi, itu harapan akan lebih besar harapannya atau peluangnya lebih besar ke depannya ataupun besarnya itu akan menjadi ikan yang bagus, khususnya untuk dorsal dan ekornya Mas tentunya. Nah untuk harga sendiri gimana Mas? Maksudnya dari CB Cina sama-sama misalnya sama-sama size 3-4 cm lah ya, itu harga untuk CB Cina itu lebih mahalan ataupun lebih murah dari CB Indo Mas? Harusnya itu CB Cina lebih mahal harusnya ya, karena perjalanan dari sana ke sini kan kita juga memerlukan biaya lagi. Ongkir ya. Tapi karena ya kita sama-sama mengetahui barang Cina sama barang Indo. Orang itu kan berpikir punya pemikiran bahwa yang lokal pasti lebih mahal karena lebih bagus. Kenapa Mas ya? Saya juga heran seperti itu. Itu pemikiran semua orang loh, bukan cuma orang di Indonesia. Itu orang kemana-mana pun seperti itu. Makanya kalau untuk CB, untuk di tahun ini aku tuh lihat di TikTok, teman-teman pada jual CB Indo. Aku nggak tahu itu dapat dari mana. Aku juga nggak mau itu bilang itu penipu atau apa, nggak misalnya. Kan yang sekarang yang lagi turun kan CB Cina. Kalau tiba-tiba ada yang posting CB Indo. Aku nggak mengatakan itu orang itu atau orang apa, karena CB Indo itu di breeding dimanapun sekarang. Aku nggak tahu itu dapat dari mana. Mungkin ada dia breeding sendiri terus beranak ya, kita nggak tahu. Dengan waktu yang tidak musim lah ya Mas. Gitu. Kalau musimnya kan memang lagi nggak musim di Indonesia sekarang. Untuk Indonesia ya. Nah kalau untuk harga memang di postingan itu CB Indo lebih tinggi. 250 ada 270 dengan size 3 sampai 5 cm. Sedangkan CB Cina yang sekarang turun itu harganya di 200.000. Itu pun kalau kalian beli di Aquamix sekarang masih ada potongan harga. Pokoknya sampai akhir Ramadan itu CB Cina kami jual di 185.000 ecer. Ecer ya? Partai lebih banyak lagi, lebih murah. Jadi buat teman-teman yang mau cari cuan, jangan lupa hubungi Aquamix. Bebas, kontaknya ada 4.
kontraknya ada 4, bebas mau hubungin yang mana. Itu masih mendapatkan harga promo Ramadan. Ya, itu kalau jenengan misalnya sudah punya stiker Aquamix tentunya kan ada nomor HP-nya ya. Kalau enggak jenengan untuk mendapatkan stiker mendapatkan nomor Aquamix jenengan bisa coret-coret di kolom komentar ataupun hubungi langsung nomor yang ada di deskripsi video ini. Itu untuk harga berarti bisa dikatakan harusnya lebih mahal Cina ya Mas ya, karena dari Cina ke sini kan itu perlu biaya transportasi lah ya. Tetapi bukti nyatanya justru malah lebih mahal CB Indonesia. Jangan nggak tahu masalah sebenarnya Mas? Enggak. Kalau untuk masalah itu saya yang membuat harganya enggak lebih karena mahal. Kalau CB Cina kita jual dengan harga CB Indo, kita kalah bersaing. Gitu Mas ya? Untuk misalnya gini, untuk para kiper ikan sana khususnya di sana nanti Mas ya, tentunya bisa lihat musim Mas ya. Musim untuk Indonesia apakah sekarang CB Indo waktunya bisa dipasarkan atau musim ngebrol lah, musim beranak atau enggak kan tentunya untuk kiper-kiper yang pinter, yang pandai sudah lama ya, bisa memprediksi itu Mas ya. Jadi jangan sendiri tentunya nggak bisa ataupun nggak berani CB Cina dikatakan CB Indo. Nggak bisa Mas. Nggak bisa. Itu. Kalau untuk CB Indo sekarang itu ikan-ikan sebenarnya banyak yang beranak. Banyak. Nanti? Banyak CB Indonesia itu beranak. Cuman dia itu tidak lolos seleksi alam. Walaupun di akuarium itu kan ada suhu, ada musim kayak gini. Ini kan musimnya pancaroba kayak gini kan. Pergantian musim Mas ya. Jadi nggak nentu istilahnya. Ikan itu keluar dari mulut si jantan, anakannya itu langsung berjamur. Itu banyak sekali. Di Dieng, di Pulau Sari, Kejajar itu banyak. Padahal di Dieng rata-rata Mas ya, rata-rata kebanyakan kan di sana jadi Mas ya. Jadi. Berhasil lah ya. Harusnya jadi. Tapi berarti udah hampir 3 bulan ini memang terjadi ikan itu tidak lolos seleksi alam. Berarti mungkin pengaruh suhu Mas. Pengaruh suhu, pengaruhnya yang jelas iklim. Karena sampai indukannya pun ikut mati. Bisa itu mati. Banyak indukan yang mati. Padahal ya kalau udah sering proven. Udah sering proven tetap bisa mati. Bisa mati. Itu matinya bukan mati berantem itu bukan. Tapi memang dari faktor iklim. Iklim ya. Padahal kalau air tentunya beliau airnya sama. Waktunya ganti tetap ganti Mas ya, enggak nunggu keruh dulu ya. Nah, sekarang gini Mas. Untuk harga kan kita sudah rampung ya. Sekarang saya tanya nih untuk CB Cina. Nah, CB Cina itu kan bisa dikategorikan sama dengan CB ataupun yang biasa dibilang ikan-ikan WC India ya. Karena ikan dari Cina itu dari luar negeri dan di sana perawatannya gimana kita kan sendiri nggak tahu. Itu kalau untuk istilah awal-awal datang itu ikan Mas ya, untuk daya tahan tubuh itu gimana? Kalau daya tahan tubuh sebenarnya lebih ke CB Cina. Malahan? Berarti lebih tahan CB Cina? Lebih tahan CB Cina. Gini Mas, Indonesia itu di hobi apapun, apalagi ini kan hobi baru. Ketika ikan beranak ya udah gitu. Tepat dipakani wis langsung. Yang penting dikasih pakan udah. Tapi kalau Cina enggak. Orang Cina itu pintar. Bagaimana dia bisa membuat ikan itu beranak dan gimana caranya ikan itu bisa daya tahan tubuhnya itu oke. Tetap sehat. Tetap sehat. Karena itu ikan bakal diekspor gitu. Jadi kalau untuk CB Cina aku lebih percaya ikan itu punya daya tahan tubuh lebih bagus dari CB Indo. Walaupun sama-sama kita ngekipnya di Indo gitu. Gitu ya? Karena memang dari sebelum dikirim udah direkondisi sampai di Indonesia ke importir, di sana juga udah dirawat dulu. Nyampe sini nggak langsung dijual. Tetap rekondisi dulu ya. Rekondisi dulu, kita usahakan supaya ikan itu benar-benar fit baru bisa kita jual. Kalau CB Indo ikan baru panen langsung kita jual. Datang bisa diposting Mas ya gitu ya. Iya. Padahal kalau dikatakan gimana ya, istilahnya kalau CB Indo kan udah hafal sama air, sama suhu air di daerah kita ya Mas ya, di daerah Indonesia. Kok ternyata malahan lebih daya tahan tubuhnya, lebih tahanan CB Cina. Nah, itu adalah
Karena faktor dari pembreedernya itu kalau di Cina dia itu memikirkan gimana ikan sehat, kalau dari Indonesia memikirkan gimana caranya dompetnya sehat. Itu nyata. Iya, Indonesia iya. cuma seperti itu gitu ya. Ini suatu apa ya namanya PR untuk teman-teman para breeding semua ya, breeder semua. Gimana caranya kita jangan sampai kalah lah sama Cina. Maksudnya Cina itu membuat pair ataupun ngeper ikan cana auranti misalnya ya. Yang sampai sini kan cana auranti. Jadi kita rebutnya ya cana auranti. Beliau orang Cina ngeper cana auranti itu nggak cuman setelah burayanya keluar ataupun setelah menghasilkan anaknya toko diwaregi bikin dia kenyang terus dijual, itu ternyata tidak. Bukti nyatanya sampai sini, sampai Indonesia dengan cara yang begitu jauh, air yang belum hafal dengan air sumber air Indonesia ya mas, ternyata daya tahan tubuhnya lebih kuat yang CB Cina. Tentunya dengan itu para breeder dari Cina itu memikirkan bagaimana anakan dari indukan yang mereka breeding itu selain bikin kenyang anakannya itu bagaimana caranya supaya anakannya tetap sehat, gitu mas ya, tetap sehat. Karena beliau juga pastinya mikir harus ke luar negeri itu bagaimana caranya tetap harus fit dulu mas ya. Ikan mau diekspor itu harus fit dulu. Nah, kalau sekali. bedanya kalau dari India itu WC biasanya. Ikan Alam, datang, ya? ikan datang itu kan hancur. Kebanyakan Bukan kebanyakan, emang hancur. jadi apa? Serius hancur. Kan udah 2 minggu Di sini dulu. udah 2 minggu ya, Betul. sekitar 2 saya minggu. 4 cm mas, Kalau sekarang 3-4 cm. 3-4 cm ya. Kalau dulu kan masih ya 2-3 lah. Oke. Oke lah mas. Kalau untuk yang ekor turun, aku kayaknya udah aku kirim sih. Aku kasih bonus ke orang. Oh, Ada 2 ekor turun di sini. berarti untuk yang mungkin minus-minus jangan tetap tidak dikasih harga ya mas ya? Enggak pernah aku kasih harga. Enggak, Jadi enggak pernah. siapa yang mau aku kasih. Oh, Tapi tetap aku tanya dulu. Misal orang mau udah pernah beli di sini, Bang, aku ada ikan kayak gini. Mau enggak nih buat pakan kah atau apa? Kalau mau ya udah aku kirim. gitu ya? Oh, enggak. Tidak dijual mas ya? Enggak pernah jual ikan minus. Buat bonus saja, tapi dengan bonusnya tetap yo ditawarin dulu apakah Tawarin dulu. mau atau tidak ya? Kecuali ikan grade B. Grade B? Kalau ikan grade B WC itu kan kalau ambil ya misal dari importir, itu pasti ada yang luka, ada yang berjamur. Wajar Tapi lah ya. Ikan bisa sembuh. Jadi ikan tetap- itu tetap aku jual. Meskipun dengan harga yang Yang separuh. harga pas-paruh harga mas ya? Kadang malah dari harga cuma 10% dari harga normal. Harga normal sehat ya mas ya? Oke. Kalau udah cacat permanen, cacat bawaan lahir itu nggak pernah dijual. Tetap paling dikasih mas yo. Paling dikasih. Atau buat pakan si iki yo. Oh, Gendruwo iki ya. Baik dulurku semuanya, itulah tadi kita ngobrol tentang bagaimana kualitas harga dan juga daya tahan tubuh dari CB Cina dan juga CB Indo itu jenengan sendiri tentunya misal menonton dari awal sampai akhir jenengan bisa menyimpulkan sendiri ya. Dan kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Kesimpulan Kesimpulan apa lah? Kesimpulan kalian itu nggak usah ragu kalau mau beli CB Ya. Cina. Nggak usah ragu. Karena apa? CB Cina yang jelas dari dorsal ke ekor dia mepet, daya tahan tubuhnya oke. Di sini udah direkondisi, udah kami sortir. Jadi untuk pengiriman itu, kalaupun nanti ada kecelakaan pengiriman, ada yang dengkok dikit gitu ya, maklum lah ikan-ikan kecil ya. Oke. Tapi kalau untuk dari kualitas ikan bisa bersaing kok sama CB Cina. Siap ya. Bisa. Jangan bisa menyimpulkan sendiri. Sudah kesimpulannya sudah Mas? Sudah. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video terbaru dari Adikwatik. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.